Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertama kali Ferry menginjakkan kaki di kontrakan itu, dia merasa aneh. Rumah itu terlalu sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Udara di sekitarnya dingin dan lembab, bahkan ketika matahari masih bersinar di luar. Sejak malam pertama, ia sudah merasa ada yang salah. Suara langkah kaki samar terdengar dari arah kamar belakang. Krek, krek, bunyi lantai kayu seperti diinjak seseorang. Tetapi, ketika Ferry pergi memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Saat ia mencoba mengabaikan semua itu, suara itu semakin jelas. Semakin dekat. Jantung Ferry berdetak cepat, tubuhnya merinding, tetapi ia mencoba tenang. Saat akhirnya tertidur, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, kontrakan itu gelap. Gelap dan pengap. Hanya suara jam yang terdengar, tik, tok, tik, tok. Langkah kaki terasa mendekat, lalu sosok itu muncul, terbungkus kain kafan, dengan mata kosong yang menatap tajam. Wajahnya putih pucat, dan bibirnya terkunci, diam. Ketika sosok itu mulai mendekat, Ferry mencoba berlari, namun kakinya terasa berat. Ia merasa seperti ditarik ke tanah. Dan tiba-tiba, ia terbangun. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak kencang. Tapi suara langkah itu masih ada, berbunyi pelan di luar kamarnya. Malam itu, Ferry tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamarnya, memperhatikan pintu. Suara ketukan pelan terdengar dari kamar belakang. Semakin lama, semakin keras. Tok, tok, tok. Ia mencoba mengabaikannya, namun suara itu tak kunjung berhenti. Akhirnya ia bangkit, membuka pintu, dan tidak ada siapapun di sana. Tetapi ia merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Dan di ujung lorong, ia melihatnya. Sosok berbalut kain putih melompat pelan, semakin mendekat. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan setiap kali melompat, terdengar suara kain yang menyeret di lantai. Ferry tak tahan lagi. Esoknya, ia meminta bantuan dari seorang tetua kampung. Sang tetua hanya menatapnya dengan pandangan berat. Berkata, kontrakan itu bukan tempat yang layak. Ada jiwa yang belum selesai di sana. Dengan suara bergetar, Ferry bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tetua kampung itu tersenyum tipis, kembalikan dia pada tempatnya. Lepaskan kain kafan yang mengikatnya. Hanya dengan begitu, ia bisa tenang. Ferry pun kembali ke kontrakan malam itu dengan tubuh gemetar. Di dalam kamar belakang, ia menemukan sosok berbalut kain putih itu. Dia menunggu. Perlahan, ia membuka kain kafan itu. Dan ketika simpul terakhir terlepas, sosok itu menghilang. Udara dingin lenyap. Dan suasana kembali hening.
Setelah malam itu, Ferry merasa lega sejenak. Ia pikir semua sudah selesai. Namun, keesokan harinya, saat pulang dari tempat kerjanya, ia kembali merasakan ada yang ganjil. Udara di dalam rumah terasa berat, dan di lorong menuju kamarnya, bau wangi bunga melati yang menusuk hidung mulai tercium. Ferry mulai curiga dan bertanya-tanya, apakah ritual itu benar-benar berhasil? Atau mungkin hanya sementara? Keringat dingin mengucur di dahinya. Ia mendekati kamar belakang, tempat ia melepas kain kafan malam sebelumnya. Tapi saat ia membuka pintu, kamarnya kosong, sama sekali tidak ada jejak sosok pocong yang muncul sebelumnya. Namun, saat ia berbalik untuk keluar, terdengar suara bisikan lirih di telinganya. "Kembalikan aku. Kembalikan." Ferry terlonjak kaget. Ia tidak tahu dari mana suara itu berasal. Jantungnya berdegup kencang. Pintu kamar belakang tiba-tiba tertutup dengan keras, membuat tubuhnya gemetar. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari sudut ruangan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, tapi bisikan itu terus terdengar. Esoknya, Ferry bercerita kepada temannya, Dika, yang penasaran dengan kejadian di kontrakan itu. Dika yang awalnya tak percaya, menawarkan diri untuk menginap bersama Ferry, untuk membuktikan bahwa semuanya hanya perasaan Ferry saja. Mereka pun berencana untuk berjaga sepanjang malam dan memeriksa kontrakan itu bersama. Saat malam tiba, mereka duduk di ruang tamu, berbincang untuk mengalihkan ketakutan. Namun seiring malam semakin larut, tiba-tiba lampu berkedip-kedip, dan ruangan terasa semakin dingin. Ferry mulai merasa tidak enak, tapi Dika hanya tersenyum sambil berkata, "Ah, ini cuma listrik buruk. Jangan paranoid." Namun, tiba-tiba terdengar suara seperti kain diseret di lantai dari arah kamar belakang. Keduanya saling berpandangan, dengan wajah mulai pucat. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Krek, krek. Dengan nekat, Dika berusaha menuju kamar itu sambil berkata, "Ini pasti cuma suara tikus atau binatang lain." Tapi begitu pintu kamar belakang terbuka, wajah Dika mendadak pucat. Ia melihat sosok itu lagi, pocong yang sama, dengan tatapan kosongnya yang menembus jiwa. Dika langsung menjerit dan lari keluar rumah, meninggalkan Ferry yang tak sempat bereaksi. Ferry terpaku di tempatnya, melihat sosok pocong itu perlahan mendekat, melompat-lompat dengan suara kain menyeret di lantai. Setiap lompatan terasa begitu lambat namun sangat dekat. "Kenapa kau ganggu?" Suara lirih itu terdengar dari mulut pocong, meski bibirnya tetap terkunci. Tubuh Ferry gemetar, tak mampu bergerak. Ia mencoba mundur perlahan. Namun setiap langkahnya terasa berat. Pocong itu semakin mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa meter saja. Dengan panik, Ferry berteriak dan berusaha membuka pintu depan, namun pintu itu seperti terkunci dari luar. Jantungnya berdetak cepat, tubuhnya menggigil ketakutan.
Ia mencoba mengingat doa-doa yang pernah diajarkan, berharap bisa mengusir makhluk ini. Namun, suara itu terus mengalun di telinganya, memohon agar ia kembali. Esok harinya, Ferry mendatangi tetua desa dengan tubuh yang masih gemetar. Ia menceritakan semua yang dialaminya, termasuk suara yang memintanya mengembalikan sesuatu. Tetua itu terdiam lama, kemudian menghela napas berat. "Kau telah mengganggu istirahatnya," ujar tetua itu dengan suara berat. "Dulu, sebelum rumah ini dibangun, tempat ini adalah tanah kosong yang digunakan sebagai tempat pemakaman sementara. Tapi ketika kontrakan ini berdiri, salah satu dari jasad itu tidak pernah dipindahkan." Mendengar ini, Ferry semakin merasa bersalah dan ketakutan. Tetua itu menyarankan agar ia kembali ke kontrakan dan melakukan upacara sederhana dengan niat meminta maaf dan mengembalikan pocong itu ke tempat asalnya. Namun tetua tersebut memperingatkan bahwa ritual ini membutuhkan keberanian dan ada risiko Ferry bisa diambil oleh roh tersebut jika tidak berhati-hati. Malam itu, Ferry melakukan ritual seperti yang disarankan oleh tetua. Ia menyiapkan sesaji berupa bunga melati, kemenyan, dan air putih. Ia berdiri di depan kamar belakang, menyalakan lilin, dan mulai mengucapkan doa-doa sesuai instruksi. Ruangan terasa semakin dingin, dan tiba-tiba lilin-lilin itu padam dengan sendirinya. Seketika, suasana menjadi sunyi. Sangat sunyi. Hingga hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Ferry menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, bayangan sosok pocong itu muncul di depannya. Kali ini, lebih jelas. Mata pocong itu memancarkan kesedihan yang mendalam, seolah meminta belas kasihan. Perlahan, sosok itu mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa sentimeter. Dengan suara yang hampir tak terdengar, pocong itu berbisik, "Biarkan aku pergi." Ferry, dengan tubuh gemetar, mengangguk dan mengucapkan permintaan maaf, berharap pocong itu menerima niatnya. Suara samar itu terdengar lagi, namun kali ini perlahan menghilang, hingga akhirnya suasana kembali hening. Setelah malam itu, kontrakan Ferry terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara aneh atau aroma melati yang menyeruak. Meski demikian, Ferry memutuskan untuk meninggalkan kontrakan tersebut dan mencari tempat tinggal lain. Setiap kali ia melewati kontrakan itu, ia tidak pernah melirik ke arah jendela kamar belakang. Mungkin di sana, roh yang pernah menghantuinya sudah beristirahat dengan damai. Namun, di dalam hatinya, Ferry tahu bahwa ia akan selalu dihantui oleh kenangan mengerikan di tempat itu.